Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Dalam kesempatan ini saya mengajak dan mengingatkan diri saya sendiri, tuan-puan, bapak, ibu, saudara dan saudari, untuk kita saling mengingatkan atau saling berpesan dengan kebenaran. Kebenaran yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tuan-puan, bapak, ibu, saudara dan saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung perbincangan kita mengenai adab-adab berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengatakan ada 10 adab-adab berdoa. Dalam video sebelumnya kita telah membincangkan sebahagian adab yang pertama. Apabila seseorang hendak berdoa, sudah semestinya dia berdoa pada waktu-waktu yang mulia supaya ada doa tersebut lebih dekat untuk diijabah atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan barakah dari Allah Subhanahu wa taala pada waktu-waktu tersebut. Dalam kesempatan kali ini kita akan membincangkan mengenai waktu ijabah istighfar dan doa pada waktu sahar. Dalil mengenai waktu ijabah istighfar dan doa pada waktu sahar adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Dalil Al-Quran telah dibincangkan dalam video sebelumnya. Dalam kesempatan kali ini kita bincangkan dalil As-Sunnah untuk waktu ijabah istighfar dan doa pada waktu sahar. Telah diriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail akhir yaqul may yad'uni fa astajiba lahu may yas'aluni fa utiyahu mayastaghfiruni faghfiralah. Sahih Al-Bukhari nomor 1145, 6321, 7494. Sahih Muslim nomor 758. Maksudnya Rasulullah SAW telah bersabda, Rabb kita Allah Subhanahu wa taala turun setiap malam ke langit dunia ketika waktu malam masih tinggal atau berbagi sepertiga malam terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesiapa yang berdoa atau memohon kepadaku, maka aku Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya. Sesiapa yang meminta kepadaku, maka aku Allah Subhanahu wa taala akan memberinya. Sesiapa yang memohon kepadaku, Allah Subhanahu wa taala Sesiapa yang memohon ampun kepadaku, maka aku Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Dalam riwayat Muslim, dalam hadis ini yang baru disebutkan, Rasulullah SAW telah bersabda, Allah Subhanahu wa taala turun setiap malam ke langit dunia ketika sepertiga malam terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa yang berdoa menyeru kepadaku, aku akan menjawabnya. Sesiapa yang meminta atau memohon sesuatu atau kebaikan,
maka aku akan memberinya. Siapa yang memohon ampun atau istighfar, maka aku akan mengampuninya. Dalam hadis lain riwayat Muslim, an Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qol, yanzilullahu ila sama'id dunya kulla lailatin hina yamdi thuluthul lail awal. Wa yaqul anal malik man dzalladzi yad'uni fastajibalah, man dzalladzi yas'aluni fa'utiyah, man dzalladzi yastaghfiruni faghfirullah. Fala yazalu kadzalika hatta yudi al-fajr. Sahih Muslim nomor 758. Maksudnya telah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW. Baginda bersabda, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia setiap malam ketika telah berlalu sepertiga malam yang pertama. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Aku Allah Subhanahu wa taala adalah penguasa. Aku Allah Subhanahu wa taala adalah penguasa. Siapa yang berdoa kepadaku, maka aku Allah Subhanahu wa taala akan menjawabnya. Sesiapa yang meminta kepadaku, maka aku Allah Subhanahu wa taala akan memberinya. Siapa yang mohon ampun kepadaku, maka aku Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Keadaan seperti demikian ini waktu diijabah senantiasa kekal sehingga fajar subuh terbit. Mengenai makna yanzilu Rabbuna tabaraka ta'ala kullal lailah dan yanzilullahu kullal lailah, Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari mengatakan, Ibnu Arabi mengatakan perkataan yanzilu adalah merujuk kepada perbuatan Allah Subhanahu wa taala, bukan zat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan makna ibarat tersebut adalah malaikat yang turun dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Hajar mengatakan ada dua pendapat mengenai takwil sabda Rasulullah SAW tersebut. Pertama, bermakna perintah Allah Subhanahu wa taala yang turun atau malaikat yang turun dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kedua, bermakna Allah Subhanahu wa taala berlemah lembut dengan orang-orang yang berdoa dan mengabulkan doa mereka. Al-Baidawi mengatakan yang dimaksud adalah nur dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang turun. Al-Qadiyat mengatakan dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim, makna yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailah dikatakan adalah malaikat yang turun. Al-Qadiyat mengatakan makna yang diriwayatkan dari Malik dalam pentafsiran hadis ini adalah perintah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang turun. Pendapat Al-Auza'i mengenai hadis ini adalah Allah Subhanahu wa taala melakukan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Telah diriwayatkan dari Sa'id bin Iyas Al-Jariri, beliau mengatakan, Balaghana anna Dawud sa'ala Jibril, faqala ya Jibril, ayyul laili afdalu? Qala ya Dawud, ma adri illa annal arsha yahtazu minas sahar. Ibnu Abi Syaibah jilid 13 halaman 200 dari jalan Hamad bin Salamah. Abu Nuaim dalam Al-Hilyah jilid 6 halaman 203 dari jalan Ja'far bin Sulaiman. Dhaif, riwayatnya dhaif. Maksudnya telah sampai kepada kami sesungguhnya Nabi Daud alaihissalam telah bertanya kepada Jibril, malaikat Jibril. Lalu Nabi Daud alaihissalam bertanya, wahai Jibril, waktu yang mana dari malam hari yang paling utama? Jibril menjawab, wahai Daud, aku tidak tahu, melainkan sesungguhnya arasy Allah Subhanahu wa taala berguncang dari waktu sahur. Luqmanul Hakim mengatakan kepada anaknya, wahai anakku tercinta, janganlah seekor ayam jantan lebih cerdik daripada kamu. Ayam jantan tersebut berkokok, bertasbih pada waktu sahar, manakala kamu tidur. Kita sering mendengar bahwa ayam jantan berkokok pada waktu sahur, sedangkan manusia ketika itu banyak yang tidur terlena. Al-Baihaqi dalam Syi'bil Iman nomor 5698. Al-Baghawi telah menyebutnya dalam tafsirnya dari perkataan Al-Hasan. Dalam hadis yang telah disebutkan Al-Bukhari dan Muslim, ada 3 perkara yang dilakukan
oleh seorang hamba Allah dalam waktu ijabah pada waktu sahur. Yang pertama, Allah berfirman, "Mayaduni fastajibalah." Siapa yang berdoa, siapa yang menyeru kepadaku, aku akan menjawabnya. Ini adalah doa, seruan atau panggilan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mayasaluni fa'utiyah. Sesiapa yang memohon kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan memberinya. Ini adalah permohonan atau permintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberinya karena dia meminta kepada Allah, Allah akan memberinya, yaitu kepada orang yang meminta pada waktu sahur. Yang ketiga, mayastaghfiruni faghfirullah. Sesiapa yang beristighfar kepadaku, siapa yang memohon ampun kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan mengampuninya. Ini adalah permohonan ampun atau istighfar yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang beristighfar pada waktu sahur. Doa dan permintaan biasanya ada dalam satu kalimat. Doa adalah menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala seperti perkataan ya Allah, ya Rabbi, ya Rabbana, atau Allahumma, atau dengan al-asmaul husna, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam surat ke-7, surat Al-A'raf ayat 180, yaitu walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Maksudnya, dan Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama-nama yang baik, nama-nama yang mulia, maka serulah dan berdoalah kepadanya dengan menyebut nama-nama tersebut. Bagi Allah ada 99 nama, maka berdoalah dengan menyeru kepada Allah dengan asmaul husna. Sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keperluan yang diminta. Seperti kalau kita minta rezeki dimudahkan atau dimurahkan atau diluaskan rezeki, maka kita menyebut asma Allah, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq irziqna, ya Razzaq, ya Razzaq urzuqna bi halalin thayyibin. Kalau kita minta sembuh penyakit, ya Syafi, ya Syafi, ya Syafi. Kalau kita ingin minta kasih sayang Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim. Meminta sesuatu atau kebaikan atau perkara dunia dan perkara agama dan akhirat. Jadi setelah kita menyeru kepada Allah, Allahumma Rabbi, Allahumma Rabbana, atau Allahumma ya Allah, atau ya Hayyu Qayyum, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu atau kebaikan atau hajat apa yang kita inginkan, atau perkara dunia atau perkara agama dan akhirat. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa yang ada dalam Al-Quran atau yang ditunjuk ajar oleh Rasulullah SAW dalam As-Sunnah, doa yang ma'thurat dari Rasulullah SAW. Doa dalam Al-Quran seperti Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini ada dalam surat Ali Imran. Atau Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini pun ada dalam Al-Qur'an. Atau banyak sekali doa yang lain dalam Al-Qur'an, ya. Seperti Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Atau doa ketika sudah umur 40 tahun, banyakkan doa yang dalam surat Al-Ahqaf atau doa Nabi Sulaiman. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati ini tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kalau Nabi Sulaiman di akhirnya Rabbi adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Doa yang baru disebutkan ada dalam dua surat, yaitu ketika surat Al-Ahqaf dan dalam surat kisah Nabi Sulaiman. Makhul mengatakan apabila ada dalam satu umat, selanjutnya adalah istighfar. Dalam waktu sahar atau ijabah waktu sahar
Allah berfirman, siapa yang beristighfar atau memohon kepada aku akan mengampuninya. Ma'hul mengatakan, apabila ada dalam satu umat 15 orang laki-laki yang beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari 25 kali, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa umat tersebut dengan azab yang bersifat umum. Abu Nuaim telah menyebutnya dalam Al-Hilyah. Telah diuraikan dari Anas bin Malik, beliau mengatakan, kami diperintah untuk beristighfar pada waktu sahur 70 kali istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Abu Ya'qub Ad-Dabi mengatakan, aku telah mendengar Ja'far bin Muhammad mengatakan, sesiapa yang sholat malam kemudian dia beristighfar pada akhir malam, pada sepertiga akhir malam 70 kali, maka dia dimasukkan ke dalam orang-orang yang beristighfar pada waktu sahur. Al-mustaghfirina bil ashar. Jadi beristighfar ini boleh dengan istighfar yang umum, yaitu astaghfirullahaladzim, atau yang panjangnya astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih, atau juga dengan lafaz istighfar yang dipilih seperti yang diuraikan oleh Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari telah meraihkan lafaz istighfar, yaitu Sayyidul Istighfar, dari Shaddad bin Aus. An Shaddad ibni Aus radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Istighfar antakula Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqatani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Qol wa man qalaha minan nahar mukinan biha famata min yaumihi qabla an yumsiya wa huwa min ahlil jannah wa man qalaha minal lail wa huwa mukinun biha famata qabla yusbiha wa huwa min ahlil jannah. Hadis Sahih Al-Bukhari nomor 6306-6323. Maksudnya, Baginda Rasulullah SAW bersabda, paling utama istighfar, dia disebut dengan Sayyidul Istighfar, adalah bahwa kamu mengucapkan yang tadi. Apa yang diucapkan yaitu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Maknanya atau maksudnya adalah, ya Allah, engkau adalah Rabbku, tidak ada ilah selain engkau. Engkau telah menciptakan aku dan aku adalah hambamu, dan aku ada di atas perjanjianmu seberapa yang aku mampu. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan apa-apa yang telah aku lakukan. Aku kembali kepadamu dengan nikmatmu atasku, dan aku kembali dengan dosaku, maka ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa-dosa selain engkau. Baginda bersabda, dan sesiapa yang mengucapkannya dari siang hari yang dia yakin dengannya, lalu dia mati pada hari itu sebelum petang hari, maka adalah dia termasuk ahlul jannah. Dan sesiapa yang mengucapkannya dari malam hari dan dia yakin dengannya, lalu dia mati sebelum subuh atau pagi hari, maka adalah dia termasuk ahlul jannah. Tuan-puan, Bapak, Ibu, saudara dan saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai di akhir tausiah atau mudzakarah pada kesempatan ini. Insyaallah kita sambung dengan video selanjutnya, mengenai waktu ijabah pada waktu sahur. Terima kasih telah menonton video ini. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dan bersegeralah dalam berbuat kebaikan. Begitu juga dengan perbuatan menghalang, mencegah atau menghentikan perbuatan maksiat atau kemungkaran. Karena sesungguhnya amrum bil ma'ruf nahyun 'anil munkar adalah kewajiban bagi setiap muslim dan mukmin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.